Candi Cangkuang, yang kedua peninggalan agama Islam dengan adanya makam kerabat Arif Muhammad dan kompleks rumah adat Kampung Pulo. Terus pada kesempatan ini, biar kalian dapat menyusunnya dengan baik, saya akan berikan penjelasan menjadi 4 penjelasan. Satu tentang sejarah Candi Cangkuang, yang kedua tentang makam Arif Muhammad, yang ketiga tentang rumah adat Kampung Pulo, dan yang keempat tentang adat istiadat masyarakat Kampung Pulo. Terus kalau ada pertanyaan, silahkan setelah saya sampaikan materi, silahkan kalian bertanya sesuai dengan pertanyaan yang di dalam kalian yang belum saya jelaskan. Baik, saya akan jelaskan dulu tentang sejarah Candi Cangkuang. Candi Cangkuang ditemukan kembali pada tanggal 9 Desember 1966, ditemukan oleh Bapak Dr. Andes Uka Chandra Sasmita. Beliau ada seorang ahli arkeologi Islam. Beliau itu menemukannya itu berdasarkan petunjuk dari sebuah buku dari bangsa Belanda yang bernama Moderman, yang menulis di dalam buku yang berjudul Notulen Batavia Genotype. Sekali lagi, menemukannya itu berdasarkan petunjuk dari sebuah buku yang ditulis oleh bangsa Belanda yang bernama Moderman, yang menulis dalam buku yang berjudul Notulen Batavia Genotype, terbitan tahun 1893. Nah, di situ dijelaskan bahwa di Cangkuang itu ada sebuah arca siwa dan makam kuno Arif Muhammad. Tidak dijelaskan adanya candi. Cuma di situ ada tanda tanya. Sehingga pada saat itu Bapak Dr. Andes Uka Chandra Sasmita ingin mengadakan proses penelitian dan penggalian. Hingga tahun 1967 sampai 1998 dilakukanlah proses penelitian dan penggalian. Nah, pada saat proses penelitian dan penggalian, ternyata ditemukan suatu fondasi candi yang berdekatan dengan makam Arif Muhammad, ditemukan suatu fondasi candi yang berukuran 4,5 kali 4,5 meter. Ya. Dan saat itu juga ditemukan puing-puing yang berserakan, kemudian dikumpulkan. Ternyata yang terkumpul dari bangunan candi itu kurang lebih hanya 40%. Tapi dari 40% itu dapat mewakili dari seluruh bagian dari bangunan candi. Sehingga memudahkan kalau suatu saat Candi Cangkuang ini akan dipugar kembali. Singkat cerita, karena dengan berbagai pertimbangan, yang lain satu, Jawa Barat punya candi untuk ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Sehingga Candi Cangkuang diputuskan dipugar. Nah, dipugarnya itu dari tahun 1974 sampai 1976. Kebetulan, tadi batu yang aslinya yang terpugar kurang lebih hanya 40%, berarti kurangannya 60%. Nah, yang kekurangan 60% itu dibikin batu cetakan, batu tiluan. Di sini dicetak cetaknya, nah, di sini sebagai base camp-nya untuk proses pencetakan. Yang bagian-bagian itu cetak-cetak, tinggal menjelaskan suatu fragmen. Udah gitu, dibikin rekonstruksi sebelah sana, kemudian kelihatan bentuknya, dipindahkan ke dalam fondasi yang asli. Sehingga adik-adik sekalian dapat melihat Candi Cangkuang itu seperti ini bentuknya. Dengan memiliki ukuran, panjang dan lebarnya itu 4,5 kali 4 meter, dan tingginya 8,5 meter. Yang kemudian, arca Dewa Siwa disimpan di tengah-tengah Candi Cangkuang. Itu pun menutup lubang dalamnya 7 meter. Fungsi dahulu adalah untuk menyimpan abu jenazah, terus juga sebagai penyimpan perkakas dan lain sebagainya. Candi ini selesai dipugar dan diresmikannya itu pada tanggal 8 Desember 1976, diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yaitu Bapak Profesor Dr. Syarif Said. Ya. Monumentalnya ada di depan situ. Candi ini diberi nama Candi Cangkuang sesuai dengan nama di mana candi ini ditemukan. Kebetulan candi ini ditemukannya di desa Cangkuang, sehingga candi ini diberi nama Candi Cangkuang. Tapi nama Cangkuang itu diambil dari nama sebuah pohon, sejenis pohon pandan, namanya adalah pohon cangkuang. Ini ada namanya pohon cangkuang, yang ada buahnya hijau, yang gua berbayu tadi. Itu pohon cangkuang. Baik, yang poin yang kedua. Yang kedua yaitu tentang makam Badal
Muhammad. Arif Muhammad, beliau adalah seorang tokoh penyebar agama Islam, khususnya di Cangkuang dan sekitarnya. Beliau bukan orang sini. Beliau adalah seorang panglima perang dari kerajaan Mataram. Yang saat itu disuruh rajanya Sultan Agung untuk menyerang tentara POC ke Batavia. Tapi pada saat penyerangan, dia itu dapat dikalahkan. Sehingga dia tidak mau kembali ke Mataram. Dengan alasan, kalau dia kembali ke Mataram, takut dibunuh oleh Sultan Agung, dan dia juga merasa malu oleh rakyat Mataram. Karena ada sifat kesatria terkuat dulu, daripada kalah, lebih baik mati. Sehingga dia mencari tempat bersembunyian yang aman. Jika ceritalah, nah pada saat sampai di sini, penduduk di sini sudah menganut ajaran animisme, dinamisme. Tapi dengan pendekatan akulturasi Hindu, sehingga Islam dapat diterima di masyarakat kampung pulau dan sekitarnya. Dan sekarang masyarakat adat kampung pulau dan sekitarnya beragama Islam. Tapi kultur Hindunya masih tersisa. Contohnya, kalau berjarak ke makam menggunakan caci komplit, acara ritual, memandikan benda pusaka, menyebut awal bulan, dan lain sebagainya. Ini notabene kultur Hindu masih tersisa. Arif Muhammad sekali lagi menyebarkan Islam berbulan abad 17 yang kemudian meninggal dan dimakamkan di tengah-tengah bukit kampung pulau. Hingga sekarang berdampingan dengan Candi Cangkuang. Yang namanya sejarah itu harus komplit ya, harus komplit. Nah kebuktian kebetulan ininya bukti penyebaran Islam di Cangkuang ini naskahnya dalam seperti Quran, fikih, sunnah, ilmu alat dan lain sebagainya di sini. Dan selanjutnya kalau terus kita kalau ke bawah itu ada suatu perkampungan namanya Kompleks Rumah Adat Kampung Pulau. Dikatakan dengan Kompleks Rumah Adat Kampung Pulau, karena letaknya itu di tengah-tengah kepulauan yang dikelilingi danau, luasnya itu 25 hektar. Jadi sekali lagi, kampung ini dikatakan dengan Kampung Pulau karena letaknya itu di tengah-tengah kepulauan yang dikelilingi danau, luasnya itu 25 hektar. Yang uniknya, dari abad 17 sampai sekarang, di Kampung Pulau ini tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, harus 7 bangunan. Itu merupakan melambangkan dari putra-putri Arif Muhammad. Kebetulan Arif Muhammad itu mempunyai 7 anak. 1 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. 1 anak laki-laki dilambangkan dengan 1 masjid dan 6 anak perempuan dilambangkan dengan 6 rumah. Ingat itu tadi kan kalian lihat ada perumahan yang berderet 3-3. Nah itu melambang perempuan, sedangkan masjid yang sebelah baratnya itu melambangkan kiblat muslim karena di sebelah barat. Ya, dilambangkan dengan masjid. Ya, ingat. Terus yang uniknya di kampung pulau tersebut yang berhak menempati rumah tersebut harus 1 kepala keluarga. Jadi 1 rumah 1 kepala keluarga. Tidak boleh lebih. Jadi apabila mereka sudah punya anak menikah, nah sudah menikah 2 minggu, itu keluar dari kampung pulau. Jadi tetap 6 kepala keluarga. Terus jika di kampung pulau ini, di salah 1 kepala keluarga ada yang meninggal, otomatis salah 1 meninggal, bertinggal 5 ya. Nah, yang menggantikan, yang tadi yang sudah keluar tadi, masuknya. Tapi dengan syarat harus anak perempuan. Karena di sini ada kerabatannya adalah matrilineal. Jadi diambil garis keturunan dari ibu. Ingat, masyarakat adat kampung pulau agamanya agama Islam. Tapi kultur Hindunya sampai sekarang tetap masih ada. Baik, yang selanjutnya adat istiadatnya. 1, tidak boleh berjarak pada hari Rabu. Sekarang hari apa? Nah, unik di sini. Sekarang jam 3, sebentar lagi asar ya kalian. Akan unik terjadi di sini. Kenapa demikian? Karena hitungan di sini itu pergantian waktunya berdasar. Jadi kalau Selasa pada asar sudah masuk Rabu, Rabu pada asar sudah masuk Kamis. Sebentar lagi, insya Allah kalian akan di sini ini 2 hari. Biasanya kalau di sini sebentar lagi asar kan? Akan 2 hari. 2 hari di sini. Hari Rabu tidak boleh jarak. Karena hari Rabu itu hari untuk orang Hindu. Jadi orang Hindu pada hari Rabu itu menyembah atas jiwa ke Candi Cangkuang itu pada hari Rabu. Tapi datang Arif Muhammad, hari Rabu itu
untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Sehingga terus hari Panggung meninggal, nah hari Rabu itu tidak boleh berjalan ke makam-makam yang dikeramatkan. Karena hari yang terbaik menurut Muslim adalah hari Jumat. Nah, hari Rabu di sini tidak boleh berjalan ke makam-makam yang dikeramatkan. Nah, tabene tadi pada asar Selasa guna masuk Rabu, asar masuk Kamis. Yang selanjutnya, di kampung pula tidak boleh membuat rumah beratap jure. Jure itu seperti Krisma, sebelum ini, terus ada lacip terbarat dan timurnya. Terus juga tidak boleh memukul gong besar dari perunggu. Alasannya, karena Arif Muhammad itu mempunyai seorang anak laki-laki. Di dalam ajaran agama Islam, anak laki-laki itu harus sunat. Sebelum disunat, anak Arif Muhammad itu diarak, ditandu menggunakan jam panah atau rumah-rumahan. Nah, setelah diarak itu, tiba-tiba datang malapetaka dengan datangnya angin topan yang sangat besar. Sehingga sedang diarak itu jatuh meninggal seketika. Nah, dari situ, leluhur kami mengatakan, anak cucu kami jangan sekali-kali lagi mengikuti jejak kami. Si orang Sunda mendekat-dekat bola jantung ulas kali-kali lagi. Agak ngerti gua. Gua orang Jawa. Di kampung pulau tidak boleh menambah dan mengurangi jumlah bangunan pokok tadi. Di sini itu bangunan bukan bangunan sembarangan, tapi merupakan simbol dari keturunan Mbah Dalem Arif. Yang berikutnya, di kampung pulau ini tidak boleh memelihara hewan besar berkaki 4 seperti kambing, kerbau, singa boleh. Alasannya tadi itu cuma kembali, tapi saya berpikir secara rasional, ternyata ini satu untuk kestabilan ekosistem. Karena pulau di sini cuma 4,5 hektar. Terus juga untuk menghindarkan kotoran ke dalam makam-makam yang dikeramatkan. Terus juga kalau untuk di sini barangkali ada non-muslim ya. Sedangkan di dalam Islam, ingat, kurban itu disunahkan, tapi kalau memelihara di sini tidak boleh. Alasan di sini tidak boleh memelihara hewan ternak besar kaki 4. Alasan akidah, kebetulan di dalam candi ada sebuah arca namanya arca siwa. Nah, arca siwa itu mengendarai sapi atau lembu. Nah, di dalam agama Hindu, sapi itu adalah hewan yang sangat suci, hewan yang sangat disakralkan. Nah, ini barangkali takut disembah oleh umat Muslim. Seperti itu dia, di sini tidak boleh memelihara ternak besar berkaki 4. Terus juga di sini ada ritualnya memandikan benda pusaka seperti batu aji dan lain sebagainya. Itu ada sekalian. Setelah yang pandang keberadaan sekretaris ada cangkang. Kebetulan karena Mana lagi tuh? Silakan pertanyaan. Silakan ada pertanyaan, silakan. Ada yang mau tanyakan?